warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelapa Kutu Zoologi Invertebrata dengan topik pembahasan karakteristik Echinodermata. Sebelum kami memasuki pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Lydia Ika Mevida dengan NPM 2117021115, Maya Rizky Alfajar dengan NPM 2117021103, Nabila Balkis dengan NPM 2117021094, Devia Putri Mirella dengan NPM 2117021035. Echinodermata itu sendiri dapat ditemukan pada hampir semua ekosistem laut, namun paling banyak ditemukan pada zona pantai interdial. Salah satu spesies atau jenis dari Echinodermata itu sendiri adalah bulu babi. Bulu babi ini sendiri memiliki duri-duri di permukaan tubuhnya. Nah, karena itulah bulu babi ini termasuk dalam film Echinodermata. Tapi apakah semua hewan berduri adalah termasuk anggota dari film Echinodermata? Bagaimana dengan landak atau ikan buntal? Nah, untuk dapat memahami karakteristik dari film Echinodermata ini sendiri, mari kita simak video berikut. Film Echinodermata adalah sebuah film hewan laut berkulit duri yang terdiri dari teripang, bintang laut, serta beberapa kerabat hewan sejenis lainnya. Adapun karakteristik dari Echinodermata sendiri yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Echinodermata memiliki karakteristik tubuh berupa simetri radial, atau hewan ini mempunyai bagian tubuh yang tersusun secara melingkar, sehingga hewan golongan Echinodermata hanya mempunyai bagian tubuh puncak atau sisi oral dan bagian tubuh bawah atau sisi aboral. Karakteristik lain dari Echinodermata sendiri yaitu tripoblastik selomata atau memiliki rongga tubuh yang sudah bersifat sejati. Maksudnya, Echinodermata memiliki rongga tubuh yang telah terdiferensiasi menjadi 3 lapisan rongga tubuh. Golongan hewan ini juga mampu berespirasi dengan insang kulit kecil dan kaki tabung melalui sistem ambulakral atau sistem pembuluh air. Akan tetapi, karakteristik lain dari Echinodermata sendiri yaitu memiliki sistem peredaran darah yang cukup terbatas, memiliki organ sensori yang belum berkembang secara sempurna, dan tidak memiliki organ ekskresi. Kemudian, karakteristik lain dari Echinodermata ini yaitu memiliki alat kelamin secara terpisah, sehingga mereka mampu melakukan fertilisasi secara eksternal dan menghasilkan larva yang dapat berenang secara bebas. Karakteristik terakhir dari Echinodermata yaitu mereka memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi disebabkan Echinodermata memiliki tubuh yang bersifat sangat rapuh, sehingga regenerasi yang tinggi mampu membuat mereka bertahan lebih lama. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur tubuh dari Echinodermata. Yang pertama ada sistem pencernaan, sistem saraf, sistem reproduksi, sistem regenerasi, sistem pernafasan, dan sistem ambulakral pada Echinodermata. Sistem pencernaan makanan pada Echinodermata. Echinodermata merupakan salah satu jenis hewan pemakan sampah, seperti sampah organik dan hewan kecil lainnya. Sistem pencernaan makanan pada Echinodermata dianggap sudah sempurna karena dimulai dari mulut yang posisinya berada di permukaan tubuh. Kemudian diteruskan melalui faring ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus, dan berakhir ke anus. Reproduksi pada Echinodermata. Echinodermata mempunyai jenis kelamin yang terpisah, sehingga ada yang jantan dan ada yang betina. Fertilisasi terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air laut. Telur yang telah dibuahi akan membelah secara cepat, yang menghasilkan blastula. Selanjutnya akan berkembang menjadi gastrula. Gastrula ini akan berkembang menjadi larva. Kemudian, larva akan berenang bebas di dalam air mencari tempat yang cocok hingga menjadi branchidaria, lalu mengalami metamorfosis
dan akhirnya akan menjadi dewasa. Setelah dewasa, bentuk tubuhnya berubah menjadi radial simetris. Kemudian sistem saraf. Sistem saraf pada echinodermata dibagi menjadi 3, di bagian mulut, di bagian dalam, kemudian di dalam arboreal. Sistem saraf terdiri dari cincin saraf dan tali saraf pada bagian lengan-lengannya. Sistem pernafasan pada echinodermata. Echinodermata bernafas menggunakan paru-paru kulit, yaitu tonjolan dinding rongga tubuh yang tipis. Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pedicelaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada beberapa jenis echinodermata yang bernafas dengan menggunakan kaki tabung. Sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel tubuh akan diangkut oleh sel-sel amoeboid ke dermal brasia untuk selanjutnya dilepas keluar tubuh. Ambulakral, atau yang sering disebut dengan sistem sirkulasi air. Sistem sirkulasi air pada echinodermata dibagi menjadi 2, yaitu kelompok Titman dan gelembung Polian. Kelompok Titman adalah tempat berkembangnya amebosit dan alat keseimbangan, sedangkan kelompok Polian adalah organ pengatur tekanan air di dalam tubuh echinodermata. Jalur pada sirkulasi air pada echinodermata yaitu air masuk melalui madrepori, kemudian menuju ke saluran batu. Selanjutnya akan menuju ke saluran cincin yang berputar searah jarum jam. Kemudian akan menuju ke saluran radial dan akan berakhir ke saluran lateral yang bermuara ke ampula. Kemudian akan berkontraksi sehingga echinodermata dapat bergerak. Sistem regenerasi pada echinodermata. Bintang laut dan beberapa echinodermata lainnya mampu melakukan regenerasi yang tinggi. Bintang laut dapat menumbuhkan kembali lengan yang hilang. Bahkan dengan patahan lengan yang mengandung madreporid dapat tumbuh bintang laut secara utuh. Setelah kita mengetahui karakteristik dari echinodermata, ternyata karakteristik tersebut dapat berpotensi dimanfaatkan seperti pada teripang. Nah, teripang ini menjadi salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Teripang mengandung zat-zat aktif yang bermanfaat dalam bidang farmasi dan kesehatan. Menurut beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, di dalam teripang mengandung protein lebih dari 44%. Sedangkan menurut Darmananda menyebutkan kandungan protein teripang sebesar 55%. Kemudian menurut Marioto, kandungan gizi teripang kering adalah protein sebesar 82%. Nah, komponen-komponen lain yang terkandung di dalam teripang adalah asam amino esensial, kolagen, vitamin E, zat-zat mineral, dan selain itu juga terdapat asam lemak sebagai agen penyembuh luka dan untuk mengurangi dari pembekuan darah. Nah, kemudian pergerakan teripang itu tergolong lambat, yang menyebabkan hewan tersebut perlu mempunyai mekanisme pertahanan tubuh yang efisien, yaitu dengan mengeluarkan holoturin yang toksit dan dapat melumpuhkan hewan kecil. Nah, ternyata dari hasil penelitian didapatkan bahwa holoturin dapat bermanfaat sebagai antimikroba dan antifungi. Kemudian, bahan bioaktif teripang juga dikenal sebagai antioksidan yang membantu mengurangi kerusakan sel dan jaringan tubuh. Nah, kemudian dari sisi ekologi, teripang yang merupakan pemakan sedimen yang berperan sebagai bioturbator atau pengolahan sedimen dalam ekosistem perairan dangkal. Kemudian, biota laut yang lainnya adalah bintang laut. Nah, bintang laut ini selain sebagai digunakan dalam sumber pangan, juga berpotensi sebagai sumber senyawa bioaktif yang lebih bernilai ekonomis. Nah, senyawa aktif dari bintang laut telah diketahui memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri,
antiinflamasi, antifungi, dan imunostimulator. Dan ada juga bintang laut biru yang berpotensi sebagai antitumor dan antibakteri. Kemudian biota laut yang lainnya adalah bulu babi. Bulu babi memiliki gonad yang dapat dimakan sebagai sumber pangan. Gonad tersebut terdapat dalam congkang bulu babi jantan dan betina. Sebagai bahan pangan, gonad memiliki kandungan gizi yang baik. Nah, di dalam gonad tersebut ditemukan 5 asam amino esensial, lipid, dan glikoprotein, serta juga ditemukan kalsium. Kemudian, manfaat ekologi bulu babi beragam, termasuk diantaranya adalah sebagai organisme tempat berlindung beberapa jenis ikan tertentu, makanan jenis ikan, organisme penentu struktur ganggang, rumput laut, serta berperan dalam interaksi dengan biota laut lain. Nah, beberapa bulu babi memiliki tampilan yang menarik. Nah, daya tarik ini dimanfaatkan sebagai organisme hias. Meskipun manfaat ini belum begitu banyak dikelola, beberapa organisme bulu babi telah digunakan untuk keperluan tersebut. Dan berikut adalah sumber gambar dan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekian penjelasan dari karakteristik Echinodermata dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.